Iya, malah balik lagi ketemu dia orang yang waktu itu ada. Nah itu. Itu walaupun mulai ada kan beberapa orang yang sedikit di luar circle PSSI mungkin lagi mengintip celah, udah mulai menggadang-gadang STY bakal balik gitu kayaknya. Thomas Doll disenggol dikit, di pancing dikit sama wartawan udah keluar semua tuh unek-unek tuh. Gimana? Nggak cocok ya sama PSSI ya. Balik lagi di Ruang Pandit bersama saya Zid Abdi. Irawan. dan hari ini kami akan membahas seputar pemecatan yang jujur aja bikin gua kaget. Jujur. Kita dari kemarin ngomong siapa nih kira-kira yang dipecat, ternyata dipecat beneran. Beneran dipecat, padahal maksudnya pemecatannya kayaknya nggak bikin kaget. Cuman secepat itu gitu, jangka waktu 2 hari setelah kegagalan, tim pelatih pulang, baru aja Kluivert bikin surat terbuka tuh. Yes. Ya kan, ayo kita bersemangat kembali. Dipecat. Yang gak ada permohonan maaf itu ya. Yang gak ada. Dipecat ternyata. Ini gue gak ngerti ya, kalau kalian ngebacanya kayak gimana? Apa yang pengen diinin lah gitu, maksudnya sama Erick Thohir atau sama, soalnya ini kalau gue baca-baca rapat exco juga gak ada gitu kan tiba-tiba. Makanya ini yang bikin gue agak janggal. Terlebih apalagi gitu, gue masih inget banget di kepala gue ketika Sinteyong dipecat itu PSSI bikin press con semacam kayak diskusi ya, bukan diskusi ya, press con untuk sepak bola nasional di awal tahun baru waktu itu Januari. Dan itu ternyata terkait pemecatan Sinteyong gitu. Gue masih ingat banget. Terus kemudian pas ngenalin Patrick juga cukup mewah kan. Mewah banget waktu itu pakai preskon. Tapi ketika Patrick dipecat tanpa ada preskon, tanpa ada rapat, tanpa ada evaluasi dan apa-apa, 2 hari setelah gagal langsung dipecat. Gimana menurut kalian? Lu Mas? Gue dulu. Iya. Gue sempat ini ya emang mengejutkan ya, karena cuma berjarak 2 hari ya kali. 2 hari. 2 hari dari kegagalan itu. Dan gue sempat lumayan, gue biasanya agak-agak jarang ya itu Twitter jarang disentuh, tapi setelah pemecatan itu gue lumayan sering main di situ, termasuk gue menyoroti banget bagaimana keputusan yang diambil PSSI ini soal pemecatan. Pertama, ada beberapa dinamika ya setelah itu ya, komentar-komentar dari exco, dari manajer, dari itu ya kan, termasuk ketika selesai lawan Irak, siapa ya, Zainuddin Amali atau siapa ya, Waketum sempat ngomong Erick Thohir sama staf pelatih ini langsung pulang gitu. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa langsung pulang. Itu jawabannya cukup aneh juga. Itu terus manajer juga Pak Sumarji juga tiba-tiba kan ngomong juga soal masalah-masalah yang terjadi sebelumnya kan, dan soal taktikal. Dia menuntut evaluasi juga kan. Iya, dan dia cukup keras juga. Dia bahkan bilang jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama nih PSSI. Berarti kan memang di sebelumnya ada kesalahan gitu kan. Kayaknya dari nadanya cukup serius. Keras lah, cukup serius dia gitu. Dan sempat disinggung juga bahwa kedepannya kita akan coba rapat exco untuk mengevaluasi gitu, tapi nggak bisa dalam waktu dekat kata Zainuddin Amali karena ketum lagi mempersiapkan nikahan anaknya ya di weekend kemarin ya kalau nggak salah gitu. Dan tiba-tiba sebelum itu langsung dipecat. Berarti kan ada sesuatu yang janggal ya. Janggalnya dalam arti ini pulang langsung ke Belanda tanpa ada pemberitahuan, berarti nggak ada evaluasi, laporan pertanggungjawaban dari Kluivert, nggak ada ke PSSI-nya kayak gimana, nggak ada di sidang sama exco atau sama ketum langsung. Tiba-tiba ada keputusan itu, dan rapat exco juga kalau kita asumsikan berarti nggak ada, karena kan sempat dibilang kan kita mau nunggu ketum dulu setelah nikahan, dan ternyata belum ada rapat exco, langsung udah ada keputusan. Berarti kan ini ada situasi yang mencurigakan lah di internalnya gitu. Apakah ini keputusan sepihak dari exco tanpa melibatkan ketum? Jadi mungkin ketumnya istilahnya cuman, kita sudah ngambil keputusan bahwa kita akan mendingan pecat aja gitu.
akhirnya ketum udahlah Udahlah. terserah kalian gitulah karena udah gak ikut rapat gitu. Dan itu pertama pengambilan keputusan yang agak aneh dan ya tanpa ada evaluasi, itu yang juga yang sangat aneh ya. Biasanya kan padahal sempat disinggung Pak Sumarji, setiap habis event kita akan selalu evaluasi dengan pelatih, setelah itu kita ambil Iya. keputusan. Itu dia maksudnya. Dan Janggal. Kluivert ini gak dievaluasi atau evaluasinya hanya di internal PSSI tanpa melibatkan pelatih, berarti kan aneh kan. Iya, tetap Sepihak. aneh. Berarti gue ngeliatnya ada pengambilan keputusan sepihak dan terkesan tergesa-gesa dan terkesan juga seolah-olah gue ngelihatnya kayak PSSI coba menetralisir suasana yang memanas dan coba memenuhi ekspektasi publik bahwa ya semua pingin Kluivert dipecat. Akhirnya untuk menenangkan dan menjaga emosi publik ya udahlah dipecat aja. Sampai akhirnya gue nge-tweet terakhir kali itu Kluivert ini cuman pelatih yang kurang kompeten tapi jadi korban tindakan inkompetensi dari PSSI. Iya. Pada akhirnya gue melihat sesuatu yang sama berarti ya kayak Sinteyong juga ya. Karena Sinteyong kan pemecatannya juga tanpa evaluasi yang jelas. Ya kan, kata Sinteyong kalau yang gue beberapa lihat di podcast gitu kan, maksudnya dia sebenarnya baik-baik aja sebelumnya gitu, tapi tanpa evaluasi yang jelas tiba-tiba dia dikirimin surat dari sama Pak Sumarji gitu kan, tanda tangan surat untuk mengakhiri kontrak. Artinya kan kayak ada situasi yang hampir-hampir mirip gak sih? Karena dipecat tanpa evaluasi. Menurut lu gimana, Di? Menurut pandangan gue apa yang terjadi sama Kluivert kemarin, sebetulnya apa yang udah kita bahas di podcast kita sebelumnya ini soal gimana impulsif dan gak tahu mau ngapainnya PSSI sebetulnya. Karena dengan durasi jeda 2 hari terus tiba-tiba ada pengumuman dari PSSI, Instagram gue pertama kali di Instagram PSSI bahwa mengakhiri kerjasama dan segala macam, lebih ke sebetulnya kalau Mas Irawan tadi bilang untuk menetralisir tekanan publik, sebetulnya bukan itu juga yang harus dilakukan PSSI untuk menetralisir tekanan publik, karena tekanan publik pun Kluivert out itu bukan satu-satunya tuntutan publik kan sebetulnya, di samping Erik out gitu. Gue nggak mau terlalu berkutat di Kluivert out, Erik out dan segala macam. Intinya terkait pemecatan Kluivert semakin memperlihatkan bahwa PSSI sebetulnya nggak tahu mau ngapain, nggak tahu apa yang harus dilakuin. Terlepas dari internal mereka, kita nggak tahu ada gunjang-ganjing apa di dalam. Dari statementnya Pak Sumarji kemarin juga di beberapa media kayaknya emang keras banget gitu, di dalam tuh di internal ada sesuatu yang kayaknya belum terobati dengan kedatangan Kluivert juga. Apakah soal komunikasi kah? Apa soal ruang ganti? Gitu. Kalau kayak gitu kan akhirnya memunculkan spekulasi bahwa sebetulnya permasalahannya bukan di pelatih. Kan kalau komunikasi di ruang ganti, komunikasi internal itu kan melibatkan pelatih, pemain juga dan segala macam. Jadi kalau ditanya menurut gue gimana pemecatan Kluivert, gak mengubah persepsi gue tentang PSSI, gak mengubah pandangan gue terhadap PSSI bahwa sebetulnya mereka juga gak tahu mau ngapain. Itu juga bener ya. Iya ya, maksud gue itu yang gue bingung juga, tanpa evaluasi loh Mas. Gitu lu bisa mencat orang ya udah. Dipikirnya Kluivert udah gue pecat, udah ya, udah mengakomodir tekanan publik. Enggak, bukan itu. Semata karena gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Mungkin bagi masyarakat itu cukup alasan yang jelas, tapi kan secara organisasi ya. Lu tak dimecat orang tanpa evaluasi, lu tanpa rapat. Nggak ada one on one dulu. Iya. Gimana ya? Kan dia udah pulang, tiba-tiba dipecat kan gimana? Iya. Pada akhirnya akan terjadi hal serupa nanti gue takutnya gitu. Kedepannya. Bener gitu loh. Iya. Dan anjir semakin memperlihatkan bahwa bahkan di tahap federasi pun kita masih belum profesional gitu. Iya, bahkan di sosok yang ya lagi-lagi Kluivert kan datang ketika itu sebagai sosok yang menurut PSSI ini adalah mesayah kita nih, sosok yang terbaik untuk menangani materi tim yang ada sekarang gitu. Yang ternyata setelah datang gak sampai setahun, gak sampai seminggu setelah kekalahan terakhir udah out gitu aja. Maksud gua mau apa sih sebetulnya PSSI sebetulnya mau ngapain sih? Iya. Walaupun gua melihatnya secara umum ya, dengan mereka mecat Kluivert artinya mereka udah menekankan atau memberi tahu lah, oke, proyek ini gagal. Gitu gak sih? Iya.
Gitu gak sih? Karena ada yang bilang enggak, proyek ini gak gagal. Ada yang bilang mereka gagal. Tapi kan lucunya ya kalau dari ekspektasi publik itu kan ngelihatnya ketika lu ganti pelatih yang lagi menapak naik ya lagi performnya lagi lumayan oke gitu dengan pelatih baru berarti kan lu memasang target yang lebih tinggi gitu kan. Oke. Ekspektasi publik akhirnya bahwa dengan ganti pelatih berarti Indonesia emang udah siap ke Piala Dunia 2026. Sampai akhirnya muncul kan di balik layar itu bahwa sebenarnya bukan tekanan sih. Tuntutan atau target ke Kluivert itu adalah 34 ya kalau nggak salah 34. Ya. 2034 lolos Piala Dunia. Berarti kan dia nggak gagal gitu kan. Seharusnya secara target ya. Iya. KPI-nya memenuhi lah. KPI-nya memenuhi terlepas dari performanya gitu. Makanya kan itu jadi suatu hal yang janggal lagi, jadi pertanyaan lagi. Mungkin publik nggak terlalu tahu pada akhirnya kan. Makanya mereka menuntut bahwa ya udah gagal karena ketika lu ganti pelatih berarti lu udah memasang target bahwa kita harus ke Piala Dunia. Padahal dari awal kita udah berkali-kali bilang kalau PSSI itu nggak pernah masang target lolos gitu. Dan berarti kan secara jadi dari dua pencopotan pelatih ini bener ya itu kan? Emang ya bener kata lu impulsif dan jadi terkesan ya udah ketika gue nggak suka sama lu ya udah lu pergi gitu. Itu dia artinya gue ngeri aja takutnya kejadian yang sama berulang terusan gitu. Dari kemarin kita bawel soal yaudah nih long term kita mau ngapain, long term kita mau ngapain. Makanya walaupun itu udah jadi kebiasaan umum PSSI ya dari zaman dulu kan sering banget kan mutus di tengah jalan karena berbagai alasan gitu udah cukup sering dan akhirnya kejadian juga berarti kan emang masalahnya di federasi mau ganti kepengurusan ganti pelatih ganti kepalanya ketumnya pada akhirnya apa yang dilakukan tetap sama gitu. Kayaknya emang tiap ketum tuh harus punya pelatih timnas versi mereka deh. Gitu gak sih ya kayaknya. Ya itu yang udah terjadi sejauh ini kan ntar ada yang ganti ini. Ini versi gue nih harus ini nih. Iya Tom Sang bilang itu kemarin. Setiap ganti ketua udah ganti lagi programnya. Iya. Itu dia makanya. Dan oke lah kita karena kemarin udah cuap-cuap banget ya. Soal roadmap dan jangka panjang gitu kan. Udah banyak banget lah gitu. Apalagi kita bahkan bisa dicek di media sosialnya Pandit Football ya. Apalagi kita kan bikin ini nih ya. Semacam contoh dan gambaran umum kalau roadmap asli itu kayak gimana gitu. Roadmap asli itu kayak gimana itu yang harus dicontoh dan dikaji lebih dalam oleh PSSI dan Direktur Teknik Timnas. Gitu. Untuk lebih jelasnya simak di konten-konten Pandit Football. Nah, pada akhirnya gini. Dengan keluarnya Kluivert artinya pelatih timnas kosong nih. Dan sebenarnya ada beberapa kayak FIFA Matchday kan masih banyak juga kan sebenarnya ya kan. Nah, siapa yang bakal jadi pengganti? Lu ngajuinnya menurut lu yang paling pantas dari mana? Dari Eropa kah atau dari Indonesia? Sebetulnya kalau kita kita kan PR banyak nih dan yang terakhir kemarin terbukti karena dipecat akhirnya gagal kan. Nah, sebelum itu kan kita udah mulai agak setidaknya memperlihatkan progres lah untuk sepak bola kita ke depannya walaupun gak menang-menang gitu. Intinya gue ngelihat harus ada kalau ditanya siapa penggantinya, orang ini harus punya budaya, harus punya culture dari tempat yang memang dia udah punya visi jangka panjang gitu di sepak bola di Indonesia mau ngapain gitu kan. Terakhir kan STY, cuman kayaknya kalau STY balik lagi gue enggak deh. Enggak. Kenapa bang? Kan orang-orang publik juga banyak yang ngajuin STY balik lah gitu. Dan STY juga nggak menutup. Iya, nggak menutup kemungkinan. Maksud gue kalau untuk STY balik lagi rasanya akan beda gitu. Kayak Riddle pertama kali 2010 kan mantep banget tuh. Terus setelah 2010 Riddle yang di tengah jalan balik lagi, ya udah nggak ada yang spesial. Walaupun kita tetap ke final 2016 kan. Ya final-final juga, maksudnya nggak ada perubahan yang berarti. Tapi tetap apa ya? Ikonik kok dengan Lili Pali dan Boasnya. Lili Pali. Maksud gue kita harus bikin
satu karakter akhirnya udah nih kan kemarin kegagalan kemarin kita harusnya udah nih momen kita untuk restart. Kalau karena STY gue sih melihatnya unlikely untuk balik lagi. Negara-negara yang hampir mirip-mirip culture dan bisa membangun fondasi itu di bola kita gue Malaysia. Jepang. Kira Jepara. Kenapa Jepang? Kenapa Jepang? Padahal nanti ini lagi masalah komunikasi lagi. Jepang kan bahasa Inggrisnya agak gitu-gitu. Orang Jepang. Habis mau dari mana Belanda? Belanda bahasa komunikasi juga. Lah, sebetulnya komunikasi bukan masalah dong berarti kan sebetulnya. Ya. Okay. Jadi enggak kenapa kalau gue sih udah sebut aja Jepang. Jepang udah melakukan fondasi yang mantap di futsal. Yes. Tuh, maksudnya setelah bergantian pelatih pun sampai sekarang suatu ngelatih, setidaknya futsal udah mulai berjalan secara gradual, Kensuke. Udah mulai fondasinya udah terbentuk. Lu mau ganti pelatih, mau ganti materi pemain kayak siapapun, mau pemain-pemain itu lagi yang dipanggil ke timnas, sebetulnya timnas futsal itu masih ada di posisi yang stabil dan berprogres. Menurut gua kalau kita ngomongin ini momen untuk restart, kenapa pelatih dari Jepang? Ya Jepang udah terbukti sukses lah bangun sepak bola jangka panjang di negaranya gitu. Walaupun PR-nya juga banyak, culture pemainnya dari Indonesianya juga, dari penontonnya harus sabar, harus tahu kalau sebetulnya bola nggak bisa dibangun dalam jangka 3-4 tahun kayak gitu. Gue lebih masuk akal Jepang. Sesama Asia mungkin secara fisik kita masih punya, secara genetik ya masih agak mirip lah kedekatan kita sama Jepang. Walaupun timnas Indonesia kemarin banyak pemain dari Belandanya, pemain yang tumbuh besar di Belanda gitu. Jadi pemain binaan Belanda. Jadi kalau ditanya siapa pelatih yang cocok, ya sebetulnya PSSI yang punya kriteria ini. Cuma kalau ditantang untuk berandai-andai, dari Jepang lah. Kayaknya Jepang. Dari segi kultur, budaya dan mindset, kayaknya mentality juga bisa dibangun sama Jepang. Jepang ya berarti. Oke. Karena kalau lu tadi ngambil dari futsal ya. Iya. Futsal Indonesia benar. Sebenarnya udah kebangun dan yang bangunnya dari Jepang. Kensuke Takahashi. Nah kalau lu Mas gimana? Lu sependapat gak dengan si Abdi? Abdi bilang dari Jepang ya. Berarti kalau kita itu berdasarkan budaya ya, kultur atau karakteristik lah ya. Berarti kalau dari Korea juga bisa masuk ya? Berarti harusnya. Korea masih bisa masuk. Cuma kalau STY lagi lebih ke ya ngapain kemarin lu ganti ke Belanda kalau move on. Gitu. Iya. Iya sih. Kalau soal STY kita mungkin satu suara lah ya. STY datang cuman memicu permasalahan baru gitu. Iya gitu. Karena STY keluar juga itu dia menghadirkan masalah besar untuk timnas gitu. Masalah ya siapa yang meneruskan bagaimana gitu. Terus setelah balik juga akan ada masalah. Apalagi dia tinggal dengan segala permasalahan itu ribet lah gitu. Double kayak itu problemnya. Iya malah balik lagi ketemu dia orang yang waktu itu ada. Itu walaupun mulai ada kan beberapa orang yang sedikit di luar circle PSSI mungkin lagi mengintip celah, udah mulai menggadang-gadang STY bakal balik gitu kayaknya. Karena emang ini jadi jadi faktor untuk meningkatkan elektabilitas bisa masuk ke PSSI atau apa gitu. STY ini kan masih punya power ya, masih punya masa ya. Cuman ya itulah bagi gua nggak ada kata kembali untuk STY. Karena nggak semua CLBK itu berakhir baik gitu biasanya gitu. Tapi kalau untuk siapa yang ke depannya, Jepang make sense karena ada kerjasama dengan Jepang itu poinnya. Tapi selain itu juga kan kita juga ada kerjasama dengan Jerman sama dengan Belanda. Makanya gue dari kemarin tuh menyoroti sebenarnya banyak tuh isu yang beredar. Jesus Casas dari Spanyol, mantan Irak. Terus Kapadze, mantannya Uzbek ya. Gue mempertanyakan ini spekulasi nama-nama ini dari mana? Emang cuman dari karena nganggur aja. Pemikiran liar kalian gitu kesukaan. Iya makanya kalau nganggur banyak pelatih nganggur kok. Zidane nganggur kenapa nggak Zidane sekalian maksudnya kan? Zidane kan udah mendeklarasikan dia cuma mau ngelatih Prancis.
bisa digoyang. PSSI punya duit, punya kedekatan dengan itu bisa lah. Atau Klopp kan lagi kerja di Red Bull ya, bisa lah sebenarnya. Red Bull cuma mau balik buat Liverpool katanya dia. RB Depok. Aja ada. Iya. Malu tuh ya. Kalau kalian punya pemikiran liar ya udah sekalian liar maksud gue gitu kan. Atau manggil lagi Marcelo Bielsa atau ya kemarin sempat Luis Van Gaal digoreng. Van Gaal lagi. Udah tau kan dia keluar dari Belanda karena sakit. Masa ya balik lagi. Makin sakit dia ngelatih Indo anjir. Bahkan ada yang sempat bilang Gus Hiding, pada nggak kasihan apa orang tua di bawah-bawah gitu. Dia masa-masa kalian masih muda, udah lah itu masih kejebak nostalgia masa lalu. Iya, tapi kalau gue mungkin nggak bisa menyebutkan nama sama kayak Abdi, tapi saya nggak nyebutin nama mas. Iya, nggak menyebutkan nama sama seperti lu, ya gitu. Tapi kalau untuk dari mana pelatihnya, gue lebih mengerucut ke ya tadi kita coba kesampingkan Jepang karena Jepang udah dibahas. Mungkin tinggal 2 negara ini antara Jerman atau Belanda lagi. Karena 2 negara ini yang lagi kerjasama juga sama kita. Walaupun konteks kerjasamanya beda ya. Kalau Jepang ini kan persoalan perwasitan sama persoalan sepak bola putri gitu. Terus Jerman ini persoalan kompetisi kalau nggak salah kerjasama. Terus Belanda, gue lupa konteksnya apa aja gitu. Tapi 2 negara ini punya prospek cukup besar untuk menyumbang pelatih baru Indonesia dan mungkin bisa aja dari Jerman karena faktor Alex Zwier yang masih dari Belanda dan koneksi dia di Eropa kan cukup banyak juga gitu kan. Walaupun sempat ada yang bilang ya Zwier waktu di Yordania dia nyari pelatih dari lokal, ya itu kan karena faktor lingkungannya juga, faktor kebijakan federasinya juga gitu kan. Tapi ketika federasinya punya keterikatan dengan beberapa negara kayak Belanda atau Jerman, bukan mustahil Jerman atau Belanda itu jadi target lagi. Belanda memungkinkan, tapi itu sebuah langkah yang sangat tidak populer ya, karena mungkin publik udah terlanjur sakit hati dengan geng Belanda. Iya, dengan geng Belanda gitu. Walaupun mungkin bisa diobati ketika memunculkan nama yang sangat potensial ya, nama yang sangat nama besar lah. Nama gitu. besar lah gitu. Nama besar tapi dari segi kepelatihan ini orang proven gitu, nggak kayak Kluivert kan. Nah, iya. Ya oke dia mega bintang, striker, pemain, tapi ngelatih. Makanya ketika nama Van Gaal muncul, kayaknya nggak banyak yang protes kalau dia bakal ini ya, walaupun banyak masalah juga Van Gaal sebelumnya. Tapi ya balik lagi, ya itulah paling dari 2 negara itu. Dan kalau dari gua sorotannya mungkin lebih ke gimana pelatih baru ini punya kemampuan komunikasi yang bagus. Komunikasi bukan berarti bahasanya sama ya, tapi bisa berkomunikasi gitu. Menjalin ikatan. Menjalin ikatan gitu. Kompaknya organik gitu. Nongkrong bareng, ngopi bareng, bla 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 gitu kan. Nggak di depan kamera doang gitu. Iya, bahkan nggak harus nama besar sebetulnya, Mas. Iya. Bahkan nggak harus nama besar. Siapapun dia memang dia bisa punya manajemen yang oke, manajemen yang bagus itu, dan ya nilai lainnya selain itu ya pastinya punya pengalaman gitu. Pengalaman itu penting. Minimal kalau lu mau ke Piala Dunia ya cari pelatih yang punya pengalaman ngelolosin tim ke Piala Dunia lah gitu. Paling itu sih. Oke. Tapi kalau menurut gue ya dengan direktur teknik kita yang orang Belanda ini kayaknya pasti yang dipilih orang Eropa sih. Dan kalau itu harus memilih gue mending Jerman dah ketimbang Belanda. Belanda nama-nama yang sekarang ada juga kayaknya Joachim Low nganggur. Joachim Low. Arne Slot aja Arne Slot 4 kali kalah beruntun 2-1. Kenapa tuh dia lagi demen buat 2-1. Lagi obses banget sama. Tapi kalaupun untuk nama sementara menurut gua kayaknya ya Nova Arianto menarik buat dicoba sih. Nova Arianto. Senior. Nova Arianto. Enggak sih gue rasa Nova. Gua rasa menarik untuk dicoba. Enggak, gua kayaknya ragu seorang Kevin Dix bisa nurut sama Nova Arianto. Ini kan bukan soal nurut nggak nurut. Gimana caranya dia ngeblend di ruang ganti kan nama. Iya. Kevin Dix. Nih ya. Nova Arianto nama besar loh di sepak bola Indonesia. Kevin Dix nggak kenal siapa Nova Arianto waktu kecil.
Ya kan tadi kenalin sama Rizky Ridho. Menurut lo aja Itzas, Kevin Dix, apalagi Ole Romani. Dengerin kata-kata Nova Arianto, gue sih gak yakin ya. Kalau gue ngelihatnya ya oke lah. Yang penting kan sekarang siapa yang pengganti Kluivert, PSSI nanti. Yang penting jangan tergesa-gesa karena ya dalam waktu dekat kan FIFA Matchday itu November ya kalau nggak salah ya. Yang terdekat. Habis itu nanti juga ada beberapa event AFF, ada SEA Games sudah Juli, SEA Games sudah SEA Games sama Indra Sapri lah ya. Terus paling enggak gue mikirnya sih ya paling terdekat sampai November lah. November pun nggak urgent karena FIFA Matchday kita nggak ngapa-ngapain bisa pakai interim bisa kita pakai interim dan mungkin opsi Nova Arianto bisa masuk di situ kalau sekedar interim kalau dia nggak ada kegiatan ya karena kan dia masih ngurusin Piala Dunia apa Piala Asia 17 itu jadi jangan diganggu lah. Nah tapi kalau untuk yang permanen tanpa mengurangi rasa hormat kepada pelatih Indonesia. Tadi secara variabel yang salah satu yang gue sebutkan, pengalaman gak masuk. Dia gak pernah bawa ya Piala Dunia, oke lah Piala Dunia kelompok usia atau apa gitu. Tapi ini kan level kita kan Piala Dunia senior, gak pernah gitu. Dan kualitas pelatih Indonesia belum semeyakinkan itu. Kalau semeyakinkan itu, udah banyak klub Indonesia yang ditangani pelatih Indonesia gitu. Buktinya gimana? Berarti kan klub aja kehilangan kepercayaan terhadap pelatih-pelatih lokal gitu. Kita aja cuman punya 30-an pelatih lisensi AFC Pro gitu. Terus secara SDM kita tuh kurang banget gitu. Jepang total 80 ribuan kalau nggak salah pelatih berlisensi. Yang AFC Pro mungkin 300-an atau berapa. Bahkan saking banyak ya yang lisensi A aja sampai harus turun ke grassroots karena nggak punya kerjaan di level atas gitu kan. Nah kita pelatih yang bawah-bawah aja susah nyari kerja gitu, yang atas juga susah nyari kerja, gimana mau ini? Pelatih sekolah aja guru penjas. Iya, tuh kalau dikit-dikit kalau timnya jelek dikit guru penjas. Guru penjas iya, beneran guru penjas ini yang ngelatih kalau tim sekolah kan. SSB juga kadang masih guru penjas bukan pelatih yang berlisensi. Tapi menurut gue Nova Arianto kayak harus dicoba sih. Terus Nova sih harus dicoba sih kayaknya. Bucek tuh serius. Indra Sapri gimana Indra Sapri? Indra Sapri sih buat level senior kayaknya terlalu sopan ya, terlalu manut lah, terlalu kayak Nova kan agak keras juga dia. Di ruang ganti punya itu maksud gue pasti didengar lah kalau mau yang keras Iwan Setiawan. Itu kerasnya lebih ke ini yang main jalur langit tuh. Main jalur langit itu sama-sama IS tuh, sama-sama IS tuh. Iya, tapi menurut gua kayaknya harusnya Nova Arianto. Cuman itu untuk sementara, buat yang FIFA Matchday cobalah buat. Tapi untuk AFF kayaknya Nova Arianto juga. Iyalah. Kayaknya Nova Arianto juga. Masa lu berusaha banget mempercepat pencarian pelatih demi AFF kayaknya. Itu maksud gua yang penting kan sebenarnya kalau ya pencarian pelatih kan ya gimana nih tugasnya Alex Zoyer ini kayaknya mending lu bentuk dulu nih Villanesia yang baru gitu. 2.0-nya gimana? Lu bentuk Villanesia yang baru ketika udah lu buat dokumennya ada, programnya udah terbentuk, apa apa karakteristik kayak mainnya udah ketemu, kayak mau apa gitu PSSI. Iya. Bukan yang ngawang-ngawang. Ancelotti main manajemen bagus, tekniknya bagus, total football dan apa lebih bagus, permainan cantik gitu. Ya lu coba diskusikan dulu mau main kayak gimana. Udah jadi nih dokumennya, karakteristik udah jadi, barulah cari pelatihnya. Menurut gue yang bagusnya kayak gitu. Iya, karena pelatih yang dicari bakal sesuai dengan apa yang tertera di nah betul. Terus nanti biasanya kayak gue masih inget banget waktu zaman Villanesia itu terbentuk ya. Di zaman Luis Mia kalau gak salah kan, Luis Mia sama Coach Danur Windo ya. Itu beneran loh. Keturunan ke klub lokal mainnya jadi kayak gitu. Usia muda mainnya kayak gitu semua. Bahkan walaupun kemarin di era Sinteyong gak ada Villanesianya ya gitu. Gak ada filosofi yang terbukukan lah gitu, yang dipakemkan. Tapi mereka cara mainnya tuh udah kebentuk gitu.
di U23, U20, U17 semuanya main dengan skema yang sama. Bahkan beberapa klub Liga 1 juga kayak Persija waktu itu main 3 back dengan Thomas Doll dan Carlos Pena ya kan. Kalau nggak salah ada lagi nggak? Thomas Doll. Luis Milla juga. Thomas Doll Jerman Oh tadi. shit. You know Thomas Doll disenggol dikit pancing dikit sama wartawan udah keluar semua tuh undek-undek tuh. Gimana? Enggak cocok ya sama PSSI ya. Belak-belakan Berantem lagi sama Arya. Iya. Itu sama Sinteyong aja cekcok itu tuh Asdol waktu itu. Iya. Dipanggil. Kita sempat pemanggilan punya pemain. roadmap itu Valencia. Kenapa diganti sih waktu itu? Ya karena ganti pelatih. Pelatih jadi ganti. Ya itu Luis Iya, Milla iya. kan katanya nggak dapat lah KPI-nya waktu itu kan. Iya. Nah mulai sebenarnya istilah nggak percaya proses itu sebenarnya dari situ. Luis Milla kan sebenarnya udah ngebentuk gaya Itu. membangun pondasi yang di Asian Games ya waktu itu. Secara gaya main kita udah pakem tuh, dari menyerang dari sayap, umpan-umpan pendek di belakang. Itu udah pakem Kita sebenarnya. punya stok sayap melimpah banget Melimpah waktu itu. banget. Sedangkan di era STI akhirnya nggak kepake kan. Karena 352 atau 3212. Iya. Sama soal roadmap Akhirnya sebetulnya- nyari striker akhirnya. Sama soal roadmap juga sebetulnya kita nggak cuma soal PSSI-nya, nggak soal pelatihnya, nggak soal medianya. Lagi-lagi kita bilang soal yang nonton bola nih juga harus paham kalau kita mau bola kita maju, nggak usah timnas kalah dikit rame, timnas kalah dikit jelek dan segala macam out. Ya Apalagi pemain yang sampai dihujat gitu. iya kayak gitu-gitu, maksudnya pendewasaan dari supporter dan penonton juga menurut gue perlu pelan-pelan di kampanyekan lah, walaupun gue yakin di luar sana juga masih banyak banget orang yang emang nonton bola cuma pengen lihat timnas menang, kalau kalah ngomongnya udah kemana-mana, itu udah habit orang Indonesia lah. Iya. Gak cuma bola ya mas, dari zaman bulu tangkis. Segala hal nggak banyak ya. Iya, zaman olahraga Taufik lagi bagus-bagusnya tapi kalah dikit langsung habis. Maksud gue habit dari penonton kita juga mesti dikampanyekan kalau ya lu mau bola lu bagus, lu nonton aja di rumah gratis, udah cukup. Kecuali lu beli tiket nonton ke stadion pun, bahkan lu nonton ke stadion beli tiket pun nggak sampai membuat lu punya hak untuk pecat pelatih ini, copot pemain ini. Maksud juga tuh pemain juga harus penonton juga harus sabar, kalem aja, kalem proses, kata percaya proses gitu loh. Maksudnya, Dan harus tahu batasan mana hujatan, mana kritik lah Ya, gitu ya, kayak gitu ya. Ya kalau masalah kayak Abdi tadi sih, ya iya benar, itu benar idealnya kayak gitu kan. Tapi kita nggak bisa mengontrol lah, itu manusiawi banget gitu. manusiawi banget, cuman seberapa kuat akhirnya si yang punya power, yang punya kepentingan dalam hal ini PSSI dan federasi udah tetap carry on dengan rencananya dia gitu. Karena yang kita pengen ini plan jalan dulu aja nih, jangka panjangnya nih terbangun dari tahun ke tahun, nggak yang restart lagi. Nah restart mungkin lagi. karena yang selalu kita tagih itu roadmap, karena nggak ada roadmapnya, mungkin yang bikin masyarakat Indonesia jadi kayak ngawang terus gitu loh. Setiap ada kegagalan reaksi, setiap ada kegagalan tapi masyarakat reaksi. kita juga- Karena kita nggak ada roadmap jangka panjangnya, nggak dikasih tahu yang jelas. Target kita di sini ini loh buat pembinaan, di sini ini gitu. Biasanya kan kita selalu dihadapkan pada harapan-harapan semu gitu. Ini dikit Suara lagi aja, mau Piala Dunia, jangan ganggu timnas kami. Jangan dipecah belah gitu. Padahal waktu itu kita cuma nagih roadmap biar jelas, kan sampai sekarang kan baru kan berasa pada tuh. Baru minta bahas Maroko. Waktu itu ini apa? Unfollow Pandit. Mau makan ya Min? Mau cari makan ya Min? Iya, cari makan. Udah. Maksudnya kayak gitulah. Ini PR semua pihak dengan tupoksi masing-masing. Bukan artinya kegagalan timnas ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Enggak loh. Yang ditugasin siapa, yang dapat duit siapa, masyarakat suruh tanggung jawab. Wah ini ya, nggak jelas juga itu. Oke lah, mungkin tapi dengan apa ya, kayak tadi yang dibilang ada turnamen-turnamen terdekat. Menurut kalian ada gak sih turnamen yang harus kita targetin buat juara dalam dekat ini? Apakah AFF harus juara atau Piala Asia harus SEA sampai Games dulu semifinal? SEA Games. SEA Games udah pernah juara, Iya. oke, bahkan 2 kali kan, Iya. 91 sama Cuma dalam kemarin. rentang waktu berapa tahun? Maksudnya untuk membuktikan lu jago gak sih? Bahwa kita tradisi emas di SEA Games lah ya. Iya. Walaupun emas SEA Games itu mubazir banget gitu.
Bayangin kita ya oke lah duit negara, terserah lah duit negara berapa, tapi kontingen sepak bola berapa sih? 23 pemain plus ofisial 30 berangkat semua untuk memperebutkan 1 emas. Mubazir banget ya. Sebenarnya ya, tapi kalau ya hitung-hitungan ini kan berarti kontingen ya. iya. Buat ini. Tapi kan bangsa kita bangsa Yang besar. Pemaaf. bangsa pencinta sepak bola ya. Jadi ya pada akhirnya mau berapapun budgetnya ya jalan lah. Mau dapat juara apa enggak jalan gitu. Tapi yang paling mutlak buat gue sih AFF ya. Banyak yang bilang ini AFF bukan level kita gitu. Ngaca dulu. Siapa yang bilang? Iya, ngaca dulu gitu. Kita AFF aja kan belum pernah juara. Kita nyaris. Kita udah berkali-kali menunjukkan permainan indah segala macam tapi hasilnya enggak tercapai. Di AFF Insya Allah tuh Ilham Jaya buktinya. Kusuma tuh 2004. Itu dia. Terus ada yang bilang, ngapain kita juara AFF? Kita mau jadi kayak Singapura. Pernah 2 kali atau 3 kali juara AFF. Tapi gak pernah di Piala Asia gak bicara banyak. Apalagi Piala Dunia gak pernah gitu. Lo tolak ukurnya jangan itu. Kalau Singapura kan program yang dijalankan kan program instan juga pada akhirnya kan. Naturalisasi. Iya. Haki Kaizan. Agu Kashmir. Iya, mereka nggak punya proyek yang sangat jelas jangka panjang dan lain sebagainya. Kalau kita mau ngikutin itu ya yang kemarin itu instan banget gitu. Tapi ya ini dahaga udah sangat apa ya? Udah kayak lu ngeliat oase di kejauhan Piala AFF dari zaman dulu nyaris mulu. Ini harus. Iya benar. Menurut gua karena kita menggaungkan riset gitu kan. Riset total mungkin coba dari sekarang step by step mungkin juara dulu misalkan AFF terus nanti Piala Asia lolos perempat final lagi gitu atau 16 besar lagi lolos gitu. Maksudnya targetnya jangan terlalu tinggi-tinggi dulu tapi AFF sih udah wajib juara kayaknya kalau ikutan. Kecuali kayak Sinteyong lagi kemarin dipakai U23 susah juga kayak gitu. Iya, harus maksimal lah di setiap event. Kalau ada anggapan bahwa ya lu ngapain juara AFF tapi nanti toh akhirnya nggak bisa bicara banyak di Asia. Asia bisa juara nggak? Iya iya kan kita punya target ya, kita punya target. Ya kita bisa aja juara AFF dan kita pasang target kita masuk semifinal atau perempat final Piala Asia. Kenapa enggak kalau kita bisa berprestasi di semuanya? Kalau iya. Jangan berpola pikir sempit maksud gue gitu. Lu gimana? Penting nggak AFF? Penting. Gue sih lebih ke gini ya, lebih ke untuk bikin orang-orang di luar sana juga tahu diri kalau level kita sebetulnya Asia Tenggara kita belum tuntas nih ya. Ibarat lu main game, lu level Asia Tenggaranya lu belum beres, lu udah lengkap ke level dunia. Iya udah mau ke level dunia. Akhirnya yang di level dunia atau Asia pun masih kayak terlalu jauh gitu. Seenggaknya nih raja terakhir di level Asia Tenggara lu kelarin dulu, baru setelah itu benchmarknya lu naik, lu bebas deh lu mau ngomong apa, orang udah juara kayak gitulah. Jadi lebih ke pengganjal itu aja, pengganjal level lu sebetulnya Asia Tenggara lu untuk tahu diri lah. Asia Tenggara lu belum pernah juara, gak usah ngomong Asia dulu please. Iya. Pada akhirnya kita kalau untuk sekarang ya itu jatuhnya kayak menang head to head aja guys sih, menang head to head pemain gitu. Baik kita ada Jaizes nih, coba gua aduin sama ini di atas kertas doang jadi menang. Kiper market value sama ini menang. Hilger sama ini menang. Pemain-pemain itu pun juga. Tapi kan di atas kertas di lapangan belum terbukti. Iya, pemain-pemainnya pun bukan pemain-pemain hasil binaan dalam negeri kita. Jadi gue apa yang mau dibanggain? Maksudnya masa mau membanggain? Gue bahkan ngeliatnya kalau skuad kita yang kemarin ya di lawan Irak lah katakanlah, suruh ketemu Thailand itu juga belum tentu bisa kemarin juga lawan Irak menang. kan 1-0 juga sama kalahnya si Thailand. Iya. Dan bikin peluang lebih banyak kok. Itu emang sebetulnya anggapan level kita bukan Asia Tenggara itu organik gak sih sebetulnya? Gak tahu tuh makanya itu ya. Permainan buzzer aja itu kayaknya. Digiring-giring, dinaikkan, ya pada akhirnya terkesan jadi organik. Iya, itu kan yang akhirnya memunculkan ada satu orang yang bilang disuruh pilih Rafael Strike apa Buas Salosa, dipilih Rafael Strike. Jeng. Tapi Rafael Strike sekarang cuma main 45 menit di Dewa, guys. Ya itu aja mungkin ya dari kami tadi soal Patrick Kluivert, apa pemecatan Patrick Kluivert ya kita coba buka statement duluan ketimbang
Pak Erick Thohir karena kemarin ngomongnya 2 hari mau bikin preskon atau ini masih belum juga karena udah hari Senin juga padahal biasanya hari Senin ini. Iya. Belum buka statement juga, belum bikin preskon juga Di grup walaupun juga belum ada info preskon. iya atau enggak mungkin ya hari ini gitu kita nggak tahu ya. Apa pas kita pakai besoknya maksudnya pas besok naik itu tiba-tiba preskon ya alhamdulillah kalau kayak gitu tapi sejak kita tag ini masih belum. Jadi kita duluan nih yang justru berbicara. Padahal kita udah nahan-nahan ya kemarin ya. Masa kita harus terus-terusan nanya ke Menpora sih karena ketum PSSI-nya nggak mau keluar-keluar. Itu lucu banget lagi sih ya. Itu switch akun lagi. Aduh, bisa lagi tuh switch akun sekarang ya second account tuh. Kok tanya saya, tanya ketum PSSI lah. Aduh bisa gitu sekarang. Kaburnya. Tapi gue tahu dia bercanda, cuman kalau dia ngucapin jadi nggak lucu ya. Jadi nggak lucu, bener. Sialan. Oke. Serius. Itu juga tadi kita juga bahas soal kriteria ya kan yang menurut kita pada akhirnya lebih cocok kayaknya coba dirundingin dulu, didiskusikan dulu, dibuat lagi Villanesia-nya, programnya dibukukan lagi, diperbarui lagi, baru nanti nyari pelatih yang sesuai dengan kriteria yang kita mau gitu atau PSSI mau lah gitu. Terus yang terakhir tadi soal target terdekat yaitu juara AFF. Harusnya memang jadi semacam kalau menurut gua jadi semacam ini ya. Apa? Inian maaf ya dari federasi ya kayaknya. Gue bukan soal enggak, itu, bukan soal soal itu. Udah lu tuntasin dulu Dulu bahwa lu memang sudah di level Asia bukan di level Asia Tenggara lagi. Tuntasin dulu lu mau juara kuar-kuar. Belum berhak lu nyebut AFF Piala Ciki ketika lu belum pernah juara itu. Ya, Karena janggal sih, bener sih. Itu dia. Liverpool dan MU ngomong-ngomong soal Carling Cup itu Piala Ciki ya mereka udah menang multiple times. Kali-kali. Iya. Sama ST Lover juga kan kalian mengagung-agungkan ST tapi ST 2 apa 3 kali Piala AFF juga kan nggak juara juga kan. Juara walaupun udah ada Elkan Bagot waktu itu Ya, kan. Ya begitulah. Oke, mungkin itu aja dari kami tadi 3 poin. Kalau menurut kalian dengan poin-poin yang kami bahas gimana? Coba komen di bawah ya.